Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, kali ini kami berada di tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat. Nah, inilah yang dinamakan Sendang Beji. Nah, Sendang Beji ini adalah merupakan tempat sebagai cikal bakal Desa Kedung Jambangan. Maka oleh sebab itu pemirsa, ikutilah cerita kami sampai tuntas. Let's go. Pemirsa, konon di ratusan tahun yang lalu diceritakan bahwasanya ada seorang penguasa desa atau penguasa masyarakat lah ya, hidup bahagia bersama istrinya di tepian hutan belantara, dan beliau ini sebutlah sebagai kaki-kaki dan nini-nini, jadi antara kakek dan nenek demikian. Nah, beliau ini kakek dan nenek di tempat tinggalnya pemirsa dianggap sebagai masyarakat setempat sebagai seorang tokoh yang mempunyai budi pekerti yang luhur dengan berperilaku yang baik kepada masyarakat, suka memberi pertolongan, andap asor, dan sumeh lah demikian sama masyarakat. Jadi sama masyarakat selalu mempunyai perangai yang ceria, perangai yang bersahaja, dan sebagainya demikian. Dan di suatu kesempatan pemirsa, si kaki dan nini ini seperti layaknya masyarakat di suatu pedesaan, jadi mengadakan aktivitas rutinnya di setiap hari. Sang nini lagi memasak nasi di dapur, dan sang kakinya lagi mengadakan aktivitasnya di luar rumah atau di kebun. Jadi di belakang rumah dari kaki nini ini ada sedikit perkebunan lah untuk ditanami tanaman yang bisa dikonsumsi di setiap harinya. Nah, kesempatan itulah pemirsa, sang kaki yang ada di luar rumah tersebut melihat adanya beberapa orang yang berlarian seraya ketakutan dan menangis meminta pertolongan. Mengetahui hal tersebut, sang kaki sebagai tokoh yang baik hati ini pun menghampiri dan bertanya kepada mereka yang berlarian sambil menangis minta pertolongan. Bahwasanya diketahui bahwasanya orang-orang yang berlari ketakutan sambil menangis minta pertolongan ini adalah merupakan korban penjarahan atau korban perampokan. Dan setelah harta bendanya disikat oleh para perampok atau para perusuh, begitu juga pemiliknya hendak dibunuh juga. Akhirnya dengan demikian maka orang-orang inilah setelah dirampok melarikan diri ketakutan karena takut untuk dibunuh oleh sang perampok.
Mendengar jawaban tersebut pemirsa, sang kaki yang baik hati ini pun juga akhirnya iba hatinya seraya mengajaknya ke rumah beliau yang ada di dekat perkebunan tersebut. Dan dengan ketergesa-gesaannya para mereka yang menangis dan berlari-lari tersebut langsung saja disuruh oleh si kaki masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Jadi lewat butulan lah kalau orang Jawa. Jadi orang-orang tersebut yang lagi mengungsi, ya demikian, lagi mengungsi ini ditolong oleh sang kaki yang baik hati tersebut, dimasukkan rumahnya agar selamat masuk butulan rumahnya atau pintu belakang rumah beliau, demikian. Dan karena ketergesa-gesaan tersebut pemirsa, dari orang-orang yang merasa ketakutan dan menangis minta pertolongan tadi, langsung saja menerobos masuk pintu belakang rumah si kaki dan nini tersebut. Namun tanpa disadari, dari salah satu pengungsi tersebut ada yang menyinggol belanga nini yang lagi memasak nasi di dapur tersebut. Jadi istri dari sang kaki yang baik hati tersebut sedang melakukan atau sedang memasak nasi di dapurnya dengan pakai belanga, dan biasa orang desa zaman dulu juga pakai kukusan begitu. Nah, setelah nasinya itu tadi diambil karena sudah masak oleh sang nini, belanga yang masih berisi air panas tersebut tanpa disengaja tersenggol oleh pengungsi yang tergesa-gesa dan ketakutan untuk masuk rumahnya si kaki nini tersebut. Maka dengan hal tersebut, salah seorang pengungsi yang ketakutan tadi menyinggol belanga yang berisi air panas sisa untuk memasak nasi dari sang nini. Maka belanga yang ada di atas tungku dapur rumah sang nini tersebut tumpah dan airnya mengalir ke kanan kiri rumah sang kaki dan nini tersebut. Nah, ketika air panas yang mengalir tersebut pemirsa, aliran air panas dari tungku sisa bekas masak nasi tersebut yang ke kanan masuk dalam sendang yang ada di samping kanan rumahnya kaki nini ini. Begitu juga yang air panas mengalir ke arah kiri atau ke arah timur begitu ya. Jadi ke arah timur ini juga langsung masuk ke sendang yang ada di samping kiri rumah sang kaki nini yang baik hati ini. Maka oleh sebab itu pemirsa, dengan kejadian tersebut seketika air sendang yang tadinya dingin sejuk berubah menjadi hangat kuku ya. Jadi menjadi, karena tadi sisa air yang ada di belanga tadi tumpah dan mengalir masuk sendang itulah, sehingga mengakibatkan air sendang di situ menjadi hangat kuku demikian. Karena apa pemirsa, perlu diketahui bahwasanya memang sang kaki dan nini ini sebagai tokoh panutan masyarakat, hidupnya ada di antara dua sumber mata air, atau biasa disebut oleh masyarakat desa adalah ada di antara sendang yang biasa digunakan
untuk aktivitas masyarakat sekitar situ. Maka dengan kejadian itu pemirsa, sang kaki dan ini tidak langsung menjadi marah atau bagaimana, namun sebaliknya dengan melihat orang yang menangis tergesa-gesa berlarian minta pertolongan masuk rumahnya dan menyinggol belanga ya, yang berisi air panas tersebut, sang kaki ini malah tersenyum malah tersenyum, tidak marah sama sekali. Dan setelah kejadian itu pemirsa, maka sang kaki dan ini menyuruh orang-orang yang tadi berlarian dalam keadaan ketakutan itu untuk istirahat sejenak. Dan setelah beristirahat sejenak, sang kaki dan ini pun juga menyuruh kepada mereka yang lagi ketakutan tersebut untuk membersihkan badan dan mandi di sendang yang ada di kanan kiri rumah kaki dan nini tersebut. Jadi mereka yang mengungsi tadi pemirsa ya, jadi mereka yang berlarian ketakutan itu anggaplah sebagai pengungsi begitu. Jadi mereka yang mengungsi tersebut pemirsa, yang laki-laki disuruh membersihkan badan atau mandi di samping kiri rumah sang kaki dan nini ya. Begitu juga yang wanita-wanitanya juga disuruh mandi di sendang samping kanan rumah kaki dan nini ini, karena zaman dahulu juga memang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat desa bahwasanya apabila kita mandi tidak boleh campur antara laki-laki dan perempuan. Maka begitu juga pada kaki dan ini menyarankan para pengungsi yang ditolongnya tersebut untuk mandi sendiri-sendiri antara laki-laki dan perempuan. Dan kebetulan sendangnya juga ada dua, ada di samping kanan dan kirinya tersebut. Dan setelah pengungsi tersebut membersihkan badannya dan mandi pemirsa, tanpa disadari oleh para pengungsi tersebut, maka mereka merasakan perubahan di dalam tubuhnya atau dalam badannya ini menjadi segar, enak, dan pegal-pegal kecapekan dan lain sebagainya yang tadi diderita setelah lari dalam kondisi capek, pikiran kusut, sedih dan lain sebagainya, minta pertolongan dan mengungsi dan ditolong oleh kaki nini ini. Setelah mandi di air sendang itu, sama-sama bercerita kepada kaki dan nini bahwasanya mereka setelah mandi di sendang tersebut capek-capeknya hilang dan pikirannya yang tadinya kalut, takut dan sebagainya menjadi cerah kembali. Jadi akhirnya mereka yang tadinya berlari menangis ketakutan dan setelah mandi menjadi segar bugar seperti biasanya. Nah, maka dengan kondisi demikian pemirsa, sang pengungsi tersebut juga penasaran kepada orang yang menolongnya, karena begitu baik hatinya sang kaki dan nini ini kepada mereka yang lagi kesusahan. Maka sudah wajar apabila sang pengungsi ini menanyakan nama diri kaki dan nini ini. Jadi seraya hendak mengaturkan rasa terima kasihnya, maka sang pengungsi ini juga ingin tahu siapa nama beliau sehingga bisa dikenal, dikenang, dan ya begitulah seterusnya. Ringkas cerita pemirsa, maka setelah kaki nini ini ditanya nama oleh pengungsi yang telah ditolong tersebut, maka sang kaki dan nini ini tidak menyebut nama
yang sesuai pada dirinya, namun beliau berdua ini hanya menyebut bahwasanya saya ini hanyalah seorang yang beji, maka sebut saja saya ini beji, demikian. Maka orang yang diberi keterangan oleh Kaki Nini dengan nama Beji itu sedikit terbengong-bengong, ya demikian. Artinya namanya kok Beji begitu, karena pemirsa, Beji ini adalah merupakan suatu tempat di mana tempat ini berada di antara dua sumber mata air tersebut, ya. Jadi dalam bahasa Jawa kuno, Beji itu adalah suatu tempat yang berada di antara sumber mata air. Demikian. Jadi maka beliau Kaki Nini ini menjuluki dirinya juga sebagai orang Beji begitu. Maka dengan demikian, maka sang pengungsi pun juga menyadari dan merasa terima kasih apa yang telah dilakukan oleh Kaki Nini yang telah sudi untuk menolong mereka yang lagi kesusahan, ya. Maka dengan adanya kejadian tersebut, pemirsa, tempat di mana Kaki Nini dan para masyarakat atau orang-orang yang lagi mengungsi dan mandi segar kembali tersebut memberikan nama tempat itu sebagai Beji. Nah, demikian. Jadi akhirnya sampai sekarang tempat yang kami singgahi hari ini, pemirsa, disebut oleh masyarakat Kedung Jambangan dengan nama Beji. Nah, karena ini ada semacam sumber air yang dikatakan oleh masyarakat sebagai sendang, maka juga dikenal dengan nama Sendang Beji. Dan selanjutnya ada juga yang memberi nama bahwasanya di sini adalah merupakan sumber air hangat Sendang Beji, ya, karena tadi hangatnya sumber ini berasal dari para pengungsi yang hendak menyelamatkan diri masuk rumah dari sang Kaki dan Nini yang menolongnya ini dengan ketergesa-gesaan dan tanpa disengaja menyinggol belanga yang ada di atas tungku dapur rumah sang Kaki Nini ini. Dan belanga ini berisi air panas sisa untuk menanak nasi, sehingga air yang tumpah dari belanga tersebut mengalir ke kanan kiri rumah sang Kaki Nini, yang kanan masuk ke sendang, yang kiri juga begitu masuk ke sendang. Akhirnya kedua-duanya sendang ini akhirnya menjadi hangat-hangat kuku. Dan karena sendang ini sudah dulu dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sampai sekarang pun juga demikian. Jadi sendang yang ada di sebelah kanan rumah Kaki Nini ini, atau sebelah barat lah ya, barat dari rumah Kaki Nini, disebut sendang wedok. Ini namanya sendang wedok yang bisa digunakan untuk ibu-ibu mencuci, mandi dan lain sebagainya, ya. Dan begitu juga sendang yang ada di samping kiri rumah Kaki Nini ini pun juga disebut oleh masyarakat dengan nama sendang lanang. Nah, ini bentuk sendang lanangnya, ya, ini dikhususkan untuk para laki-laki yang ingin mandi. Dan apabila pemirsa ingin datang ke sumber hangat Sendang Beji, Dusun Tanggung, Desa Kedung Jambangan, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, pemirsa, kami persilakan langsung saja menuju ke Dusun Tanggung. Tepatnya ada di Jalan Raya Tanggung. Jalan raya ini adalah merupakan jalan Jatirogo Bojonegoro, dan di Tanggung ada gang masuk ke utara, ya, namanya Gang Beji. Dan disitulah kira-kira 300 meter, dan akses jalannya juga bagus, roda 4 bisa masuk ke sana. Dan di antara kurang lebih 300 meter itulah
Sendang Beji berada. Demikian pemirsa sekilas cerita asal usul Sendang Beji ya, karena Sendang Beji ini dikeramatkan oleh masyarakat sehingga setiap tahunnya juga diperingati dan diberi manganan atau nyadran atau juga disebut dengan sedekah bumi ya. Maka Kembang Taman Group pun juga ketika bertandang ke Sendang Beji ini juga masih menemukan sisa-sisa sesaji yang masih segar, karena kemarin lusanya di tempat ini barusan diadakan sedekah bumi atau manganan. Nah, demikian ya. Jadi Sendang Beji ini sebagai versi dari Kembang Taman adalah merupakan cikal bakal Desa Kedung Jambangan yang namanya Tanggung. Namun di sini kami tidak mengungkap secara detail bagaimana asal mula dusun Tanggung ini, karena nanti kepanjangan, ini videonya kepanjangan. Jadi ini hanya saya ceritakan asal usul Sendang Beji, demikian. Nah pemirsa, apabila informasi yang kami sampaikan ini tidak sama dengan informasi yang telah diberikan oleh pencerita yang lain, maka dari kami segenap kru Kembang Taman mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Taman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Taman Group. Semoga bermanfaat.